Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Najelian Bahriasan NIM 19005076 dan rekan saya ada Nur Aini, Oktasiatna, ada Putri Maipita Risti, kemudian ada Rani Gusnawi. Nah, dalam kesempatan diskusi pada hari ini kami akan membahas tentang pemahaman terhadap lingkungan pemberdayaan masyarakat, yaitu kami akan menjelaskan tentang 4 bina yang ada, yang akan dijelaskan oleh pemateri pertama, yaitu Nur Aini. Kepada Baik, terima kasih sebelumnya pada moderator yang memimpin diskusi pada kesempatan kali ini. Jadi yang pertama adalah lingkup pemberdayaan manusia itu ada bina manusia, di mana bina manusia ini dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dan juga posisi tawar. Nah, yang pertama adalah peningkatan masyarakat, di mana peningkatan masyarakat ini adalah pengembangan kapasitas atau kemampuan individu yang meliputi kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan juga pengembangan keprofesionalan. Nah, bina manusia ini akan meningkatkan kemampuan masyarakat jika masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat itu turut berpartisipasi dalam kegiatan bina manusia ini. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi tawar, di mana posisi tawar ini adalah posisi yang dapat memungkinkan seseorang dapat berpengaruh dalam kelompoknya dengan pengembangan kapasitas ataupun kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat tentu akan meningkatkan posisi tawar seseorang. Yang artinya setelah adanya peningkatan dari individu ataupun masyarakat, posisi tawar ini juga akan bisa naik jika suatu masyarakat tersebut kapasitasnya meningkat. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Nur Aini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Putri Maipita. Kepada Putri Maipita disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Putri Maipita Risti. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang lingkup pemberdayaan masyarakat yang mana itu pada bina usaha. Di mana pada bina usaha itu terdapat beberapa peningkatan. Yang pertama itu pengetahuan teknis, di mana pengetahuan teknis itu merupakan suatu jenis pengetahuan terapan yang umumnya melibatkan keterampilan manual dan intelektual, serta penggunaan alat pengetahuan sekunder lainnya. Dengan adanya bina usaha, maka akan meningkatkan pengetahuan teknis kita guna untuk pemberdayaan masyarakat melalui pemilihan jenis usaha yang tepat, di mana pengetahuan teknis ini sangat diperlukan guna untuk memulai suatu usaha. Yang kedua itu ada perbaikan manajemen, di mana perbaikan manajemen ini merupakan suatu usaha di mana dimulai dari suatu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan atau disebut juga dengan kontrol. Selain itu, mampu untuk menganalisis usaha yang dijalankan melalui analisis SWOT atau disebut dengan ancaman, tantangan, atau peluang dari suatu usaha. Kemudian yang ketiga itu ada jiwa wirausaha, di mana adanya suatu bina usaha ini tentu akan mendorong individu untuk melakukan sebuah usaha dalam rangka perbaikan kesejahteraan ekonomi. Jiwa kewirausahaan itu merupakan suatu sikap dan perilaku kewirausahaan yang ditunjukkan melalui sifat, karakter, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia secara kreatif. Jiwa wirausaha ini biasanya adanya kemauan dalam diri seseorang untuk memulai suatu wirausaha. Kemudian yang keempat itu advokasi kebijakan, di mana advokasi kebijakan ini merupakan instrumen yang banyak digunakan oleh organisasi masyarakat atau lingkup masyarakat ataupun organisasi non pemerintah, atau lebih familiar disebut dengan LSM, sehingga digunakan pula untuk individu hingga kelompok masyarakat tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bina usaha. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Putri Maipita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rani Gusnawati. Kepada Rani disilakan. Baik.
Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu ada bina lingkungan dan itu lingkungan dan kelembagaan. Lingkungan yaitu adanya kewajiban yang dilakukan dan analisis manfaat dalam bentuk lingkungan. Kegiatan pembentukan keberlanjutan kegiatan pemberdayaan, terutama memanfaatkan sumber daya alam dari lingkungan sekitar. Namun selain lingkungan fisik, ada juga lingkungan sosial yang berupa perbaikan kesejahteraan sosial masyarakat. Yang kedua yaitu kelembagaan, yang mana sebagai suatu perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu komunitas di dalam masyarakat. Yang tersedianya dan efektivitas kelembagaan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan. Sekian saya kembalikan Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.